wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahami pesan-pesan pokok dari Quran surat At-Tin. Tahukah kalian apa itu At-Tin? Apa itu? Yakni buah tin. Mengapa disebut dengan surat At-Tin? Ya, karena surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wat-Tin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surat At-Tin yang artinya adalah buah tin. Anak-anak, tahukah kalian apa pesan pokok dari surat At-Tin tersebut? Dan mengapa surat At-Tin ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, bukan buah yang lainnya? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Dan sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Walaupun sempurna, mengapa manusia itu terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Perhatikan penjelasan surat At-Tin berikut ini. Pada ayat yang 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di negeri Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus. Antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ini menjadi misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid dan mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kebaikan-kebaikan itulah maka Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Manusia sebagai pemimpin yakni bertugas untuk melestarikan bumi. Kemudian pada ayat yang kelima yakni summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya bila manusia itu durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya. Siapakah utusan Allah? Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Yakni neraka. Tubuh yang sempurna yang dilengkapi dengan akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Kemudian ayat yang keenam yang berbunyi illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya.
dan diselamatkan dari neraka. Coba kalian sebutkan sekarang, apa saja ciri-ciri orang yang beriman dan apa sajakah contoh kebajikan? Dan di sini akan diterangkan pada ayat yang ke-7 yang berbunyi fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maka Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sangat sempurna, melewati berbagai tahap, mulai dari bayi, kemudian menjadi anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal dunia. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang dari hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu tadi. Kemudian, apa yang terjadi jika musim kemarau? Ya, tanah itu terlihat retak. Daun-daun berguguran. Tumbuhan semuanya menjadi kering. Terlihat seperti mati, bukan? Ya, tumbuh, padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Begitulah perumpamaan dari kebangkitan. Perumpamaan dari hari kebangkitan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati dan tandus. Seperti itulah kami akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 43. Kemudian kita lanjut yang berbunyi Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jangan kau kira bahwa Allah itu menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Itu adalah tadi surat At-Tin mulai dari awal sampai ayat yang terakhir. Kemudian kita akan mengerjakan tugas peta konsep berikut ini. Buatlah peta konsep pesan surat At-Tin bersama kelompokmu. Kemudian kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan, dan gambar atau paparan menggunakan teknologi informasi. Prestasikan di depan kelasmu, nanti akan disimak oleh teman-temanmu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.